Dari sejak 2014 sampai hari ini itu 12 tahun karena program kesehatan nasional itu sudah memakan kurang lebih sekitar 1.277 triliun. Biaya ini besar yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Makanya juga saya mengajak masyarakat itu kita mulai dengan edukasi dulu karena profil daripada kesakitan itu hampir 90% menyebabkan adalah perilaku kita. Jadi banyak penyakit yang ringan yang jatuh dan di darah nomor 1 atau yang kenal yang penyakit tidak menular. Jadi kalau teman-teman bersedia mengedukasi dirinya sehingga akhirnya punya pemahaman dan akhirnya punya kedisiplinan atau kepatuhan dari pola hidup sehat, kan nanti akhirnya itu jadi gampang sakit. Dan sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi. Semakin kita sehat, semakin kita bermanfaat. Apalagi di usia sekarang malah tambah awet muda. Di bawah sini Mbak. 3 tahun lagi KTP sudah gimana tuh? Bersyukur ya, maksudnya memang semakin tua kita harus punya kemandirian sehat, semakin tua kita harus lebih semakin aktif, semakin tua kita justru harus semakin lebih banyak. Karena kalau semakin tua kita semakin diam, semakin kita tidak melakukan aktivitas gerak dan sebagainya, maka terjadi yang namanya decline, apakah dalam hal kognitif atau dalam olahraga, dalam hal secara fisikal perasaan. Makanya kenapa orang tua jadi demensia itu sebenarnya jadi gerak kita menjadi penting semakin tua. Tapi mengurangi juga nggak sih Om untuk kayak aktivitas angkat berat gitu kan? Biasanya kan Om kan sering mengangkat barbel ya? Ya sebenarnya tujuannya bukan mengangkat beratnya, tapi tujuannya adalah mengencangkan otot. Ketika kita mengkontraksikan otot kita, sebenarnya kita memberikan signal kepada tulang, kita memberikan signal kepada otak kita. Jadi dan juga kita memberikan signal kepada pembuluh darah kita untuk bisa melawan yang namanya inflamasi. Nah, jadi mengencangkan otot itu sesuatu yang sebenarnya bermanfaat bagi kesehatan kita, dan otot rangka kita itu adalah sebenarnya gudang gula, dan hampir sebagian besar makronutrisi yang terpapar hampir sebagian besar kan adalah karbohidrat. Jadi makanya kalau ototnya rajin dilatih, ibarat mobil cc-nya besar, maka dia punya toleransi terhadap bensinnya jadi lebih tinggi gitu. Jadi makanya kenapa bukannya mengurangi atau takut sama karbohidratnya, tapi menguatkan ototnya gitu justru. Bahkan rambut pun juga tidak ada kelihatan beban nih Om. Nah, saya banyak uban sebenarnya, cuma saya memang belum dicat. Masih yang hitam masih lebih banyak dari yang putih, jadi saya masih cabut uban. Tapi kalau nanti udah kebanyakan yang putih, udah nggak putih ya udah nggak apa-apa ya. Yang pasti tua itu nggak boleh ditolak, tapi kita bisa menghambat proses penuaan. Iya. Selain merawat dari dalam, perawatan dari luar juga nggak sih nih Om? Kayak skincarean gitu Om. Skincare-nya kalau istilahnya bunga yang mekar dan wangi, buah yang matang dan manis itu berawal dari akarnya sering disirami. Jadi kalau teman-teman mau kulitnya biar kinclong dan glowing, makanya harus apa? Dan harus rajin olahraga, menyirami akarnya. Akarnya itu adalah apa? Pola perilaku kita. Jadi atur pola makan, ngatur pola gerak, olahraga, dan juga ngatur pola pikir. Karena opsi cara pandang yang melemahkan hati, kita kebanyakan stres dan sebagainya, makanya kenapa akhirnya badannya makin inflamasi. Makanya kenapa kulitnya jadi kusam, gula darahnya tinggi bersama. Jadi itu penting menurut saya, karena sehat bersahabat dengan perawatan hati, sakit bersahabat dengan perawatan hati. Tubuh manusia terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi kalau Mbak mengadopsi yang namanya mentalitas konflik dan versus, pada saat itu yang terjadi makanya badannya imunitasnya turun. Karena aktivasinya yang namanya fight or flight itu atau yang dikenal yang namanya sympathetic nervous system. Jadi badannya merasa setiap kali kejadian itu selalu ancaman, hubungan ancaman, keluarga ancaman, keuangan cicilan ancaman, semua dijadikan ancaman, makanya badannya nggak bisa tumbuh dan kembang. Tapi ketika kita didominasi oleh namanya kenyamanan, pada saat itu badan tumbuh dan kembang. Nah, kenyamanan itu dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah punya cara pandang yang menguatkan hati. Kekayaan sesungguhnya katanya adalah bukan kekayaan akan posesi, apa yang kita punya, prestasi apa yang kita lakukan, dan reputasi, apa kata orang tua kita, bukan itu katanya. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita punya kekayaan akan rasa bersyukur, kekayaan rasa keikhlasan, dan kekayaan akan rasa kemaafan. Nah kalau kita punya perbedaan itu, makanya kenapa terlepas daripada problema hidup banyak, tapi karena rasa bersyukurnya lebih tinggi, karena kita punya kemaafan setiap kali ada satu kesalahan, dan juga karena kita punya keikhlasan menerima apa adanya, bukan menerima apa seharusnya. Pada saat itu kan badannya bisa sehat. Berarti kunci utamanya biar badan cukup selalu sehat, tidak kunci mengurangi stres. Kunci utamanya jangan mudah tersinggung. Karena ketika tiap hari kita pagi bangun, mantra di kepala kita, doanya selalu apa?
apa yang bisa saya tersinggung hari ini? Makanya pada lihat handphone semuanya, begitu lihat handphone dia scroll, lalu langsung dia protes semua dengan postingan orang lain. Makanya kenapa dia langsung bikin komen ini itu gitu. Nah, problemnya adalah ketika kita harus dihadapkan dengan kebenaran dan kebaikan, selalu pilih baik dan pilih benar. Karena apa yang kita anggap benar hari ini bisa jadi ternyata yang salah di masa depan dan sebaliknya. Makanya jadi kita mau pay attention sama badan kita. Jadi jangan sibuk ribut sama orang. Karena apa? Karena ada satu penelitian yang mengatakan, Mbak siapa namanya? Ya? Novi. Mbak siapa namanya? Claudia. Nah, Mbak Novi memberikan Pacar kebaikan saya. kepada Mbak Claudia ketika dites imunitasnya melalui saliva atau air liur. Mbak Novi itu imunitasnya naik karena memberikan kebaikan kepada Mbak Claudia. Mbak Claudia ketika mendapatkan kebaikan daripada Mbak Novi, dikasih apa aja, bisa pelitisan atau bahkan yang sekedar cuma senyuman atau perhatian. Begitu dites ternyata Mbak Claudia imunitasnya naik. Nah, uniknya adalah Mbak siapa namanya? Gema, Mbak Gema. Nah, Mbak Gema hanya cuma menyaksikan Mbak Novi memberikan kebaikan kepada Mbak Claudia. Dia cuma menyaksikan aja, cuma ngeliat aja. Begitu dia dites, imunitasnya dia naik. Ternyata naik. Nah, kesimpulan dari cerita ini adalah apa? Rajinlah terpapar atau menyaksikan sebuah kebaikan yang diberikan orang terhadap orang lain. Cuma ironisnya adalah kita lebih sering menyaksikan orang lain ribut, berantem, lagi di media, sibuknya seneng ya karena ratingnya lebih tinggi kalau berantem ya. Tapi problemnya adalah badan kita terlalu cerdas dibohongin. Jadi setiap kali kita ngelihat orang ribut atau ada kasus, ada case tanpa disadari, makanya imunitas masyarakat Indonesia tinggi. Tapi ketika kita menyaksikan kebaikan-kebaikan kayak misalnya tadi memberikan kebaikan pada Alim gitu ya, lalu pada teman-teman di sini juga, lalu filmnya juga punya ini apa? Ketika kita melihat sesuatu kebaikan itu luar biasa bagi kesehatan. Mudah-mudahan semua akan baik-baik saja selain menjadi sebuah hiburan, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menyehatkan setelah teman-teman bisa mengambil hikmah dari pembelajaran dari film.